Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wa dhakr wa tadhkir wa naf'a wa intifa' wa ifada wa istifadah wal hasa ala tanassub bi kitabillah wa sunnati Rasulillah wa du'a ila al-huda wa dalala al-khair ibtigha'a wajhillahi wa maradihi wa qurbihi thawaba subhanahu wa ta'ala. Qala musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'a bihi wa bi ulumihi fid dharain amin radhiyallahu anhu wa radhiyallahu anhu. Wa qala alaihi salatu wassalam az-zahadatu fid dunya turihul qalba wal badan wal raghbatu fid dunya tuqassirul hamma wal husna wal batalatu tuqassiyal qalba. Alhamdulillah, hadirin hadirat rahimakumullah, kembali kita diberikan oleh Allah hidayah serta umur sehingga sama-sama kita bisa kembali beramal soleh ketika ada di masjid yang mulia ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala selalu meliputi memberikan diri kita, keluarga kita kemuliaan baik di dunia nanti kelak juga di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang zuhud di atas dunia ini maka hatinya akan terasa selalu tenang, badannya akan rileks, yaitu tenang, sehat. Dan ar-raghbah, orang yang berkeinginan, orang yang ambisi di atas dunia ini, tuqassirul hamma, maka akan banyak sekali pikirannya, wal husna, banyak sekali kesedihan, kekecewaannya, wal batalatu tuqassiyal qalba, dan orang pengangguran kada punya gawian, yaitu menyebabkan hati keras. Masih membahas masalah hukum dunia, yaitu penyakit hati, cinta terhadap dunia, di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam itu beliau banyak sekali dalam hadis memberitahu kepada umatnya, yaitu kita, untuk hati-hati di dalam beramal atau mengambil dunia. Sebab dunia itu sangatlah mudah untuk masuk ke dalam diri kita, sehingga kita dilalaikan dari Allah Subhanahu wa ta'ala untuk berzikir kepada Allah. Pada akhirnya kita hanya sibuk siang dan malam, waktu kita habis untuk memikirkan dunia. Sedangkan dunia itu sendiri sebentar lagi akan kita tinggalkan. Artinya semakin baru hari itu, semakin banyak kita bangun pagi, maka semakin sedikit waktu kita di atas dunia. Artinya yang seharusnya dunia itu kita tinggalkan untuk menuju apa-apa yang setelah kematian kita, yaitu akhirat, memperbaiki urusan akhirat. Imam Al-Haddad beliau mensifati
lagi di dalam syairnya, yaitu tentang dunia. Wadih dunia daniya hawaditha kathira. Dunia itu adalah sesuatu yang rendah. Hawaditha kathira. Dan di dunia ini kalau mau menyasahi, kalau mau mencari terus, mau dirinya itu selalu terdepan di atas dunia ini, selalu update bahasanya, menyasahi terus. Hawadis al-kasiro itu tidak akan ada habisnya sama sekali. Tidak akan ada habisnya sama sekali. Artinya dengan adanya dunia kesibukan ini tidak ada akan selesainya. Jadi dusta, bohong orang yang menganggap dirinya ketika saya mendapatkan ini murni dunia lah. Ketika saya mendapatkan ini, maka itu sudah cukup dan saya akan selesai. Dusta, tidak. Sebab hawadis al-kasiro sudah sampai di satu level tadi itu, maka dia akan ingin lebih dan lebih. Itu sangat nyata sekali, apalagi kalau zaman sekarang teknologi. Pengen HP yang paling baru misalnya, pengen kendaraan yang paling bagus misalnya, pengen sesuatu dunia yang paling bagus, yang paling terdepan. Maka orang kaya pun sebanyak-banyaknya duitnya orang itu dia kesusahan. Kenapa? Saking banyaknya, tidak bisa mereka ambil semua, tidak bisa. Apalagi yang kadang sugih tambah susah sekali untuk mendapatkannya. Hawadisha kasir, wa aisyatha hakira, wa muddатha qasira. Kehidupan di atas dunia ini sangat rendah sekali, dan angan-angannya atau waktu kita di atas dunia ini sangat sedikit sekali. Kita mau sibuk apapun, mau tenggelam di dalam kesibukan dunia dengan hal yang rendah, maka itu akan menyita waktu kita yang sangat singkat sekali. Wala yahris 'alaiha siwal a'mal basira. Maka tidak ada orang yang ambisi di atas dunia ini kecuali mereka yang hati nuraninya telah dibutakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adil al-aqli, mereka tidak memiliki akal. Laukana yaqil kana afkan. Seandainya mereka punya di dalam pikiran, maka mereka akan berpikir. Berpikir dari apa? Tafakkar fi fana. Berpikir di dalam kefanaan dunia ini. Dia pikirkan, oh ya, kenapa saya terlalu mengejar-ngejar dunia ini? Sekarang alhamdulillah hari ini, hari besok, bahkan setahun, 2 tahun saya sudah cukup sama keluarga untuk hidup. Oh ya, kenapa ulun harus menyasahi mencari sampai ulun meninggalkan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala? Sama-sama dunia ini nanti kita tinggalkan. Tafakkar fi fana, dipikirkan atas kefanaan dunia ini. Wa fi kasra anaha, dan banyak sekali daripada deritanya di atas dunia ini. Wa fi qillat ainaha, dan sangat sedikit orang yang selamat di atas dunia. Fatuba summa tuba liman bid'ah tahaddan. Maka beruntung bagi orang yang mereka telah memperingati dirinya sendiri, wa talaqha, dan dia telah menceraikan dunia di dalam hatinya, wa fi ta'atir rahman syammal, dan dia fokus sisa umurnya untuk digunakan taat kepada Allah Subhanahu wa taala secara maksimal, semaksimal mungkin.
nyaman, hidup nyaman. Ketemu keluarga nyaman, ketemu anak nyaman, ketemu sanak saudara, famili nyaman, ketemu tetangga nyaman, ketemu orang asing nyaman. Kenapa? Sebab beban pikirannya kadang-kadang. Jadi di depan orang dia ketemu siapapun akan ringan, karena ada beban sama sekali. Ini adalah orang contoh yang zuhud di atas dunia. Dia yang adapun orang yang ambisi, maka ini akan banyak sekali pikirannya, banyak sekali muyaknya. Senyum itu jarang. Kelihatan senyum itu setahun sekali. Senyumnya itu ketika dia senangnya itu mendapatkan apa yang dia inginkan dari sesuatu dunia, baru dia senang. Tapi kalau sampai tidak dapat mau apapun daripada kesenangan, mau ketemu siapapun, mau dinasehati apapun, tetap pikirannya dia akan muyak. Kenapa? Sebab syahwatnya tidak dapat daripada sesuai dengan keinginan dunia dan tersebut. Akhirnya ketemu kawan kada nyaman, sama tetangga kada nyaman, bahkan di dalam rumah sama anak, keluarga, istri itu bisa jadi sasaran, bisa menjadi sasaran atas beban pikirannya terhadap keinginannya untuk dunia. Wal batala, adapun pengangguran, ini ada pegawai maksudnya pengangguran yang sebabnya itu malas, bukan karena mencari gawean kada dapat, itu berusaha namanya. Yang dia itu malas benar-benar tidak mau begawe, maka tuqassil qalba, akan menumbuhkan atau melahirkan dalam hati, yaitu kerasnya hati. Karena pada dasarnya itu adalah sifat kaslan, malas. Apalagi kalau punya tanggungan, anak istri, maka hukumnya wajib dia mencari gawean untuk mencukupi kebutuhan daripada keluarganya. Kalau ada, bukan hanya hati mati, tapi dosa, karena dia telah membiarkan apa-apa yang menjadi tanggung jawabnya. Wa qala alaihi salatu wassalam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, najaa awwalu hadhihi al-ummah bis-zuhdi wal yaqin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, generasi pertama di umat ini selamat, najat. Kenapa? Sebabnya bis-zuhdi wal yaqin, karena sifat kezuhudan mereka terhadap dunia dan keyakinan keimanan mereka yang sangat kuat. Wasayuhlaku akhiruna bil hirsi wa tulil amal. Dan di generasi yang akhir, artinya di akhir zaman, ya zaman kita bilang, sayuhlaku, maka mereka itu akan binasa bil hirsi wa tulil amal, karena ambisi di atas dunia dan panjang sekali daripada angan-angannya. Jadi kalau kita mau menuntutkan hadirin dari zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu ada gampangan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah dari Madinah itu membawa sahabat hanya beberapa orang. Artinya dari kaum Muhajir itu berapa orang saja, kaum Ansor itu beberapa orang saja. Sedikit, kada sampai ribuan. Umat Islam di saat itu kada sampai ribuan, cuma ratusan saja hitungannya. Ratusan saja. Tapi bagaimana mereka bisa menjadikan Islam itu tersebar sangat luas dan sampai bisa menaklukkan daripada kafir Quraisy, daripada peperangan Badar, kemudian daripada sampai Persia di daerah Irak, Jazirah Arab,
kemudian sampai menaklukkan Romawi, itu hadirin umat Islam di saat itu bukan yang punya senjata yang paling maju teknologinya, bukan punya pasukan berkuda yang paling banyak, bukan. Mereka benar-benar modalnya hanya iman kepada Allah dan Rasulullah. Untuk urusan dunia mereka korbankan, kada mau sama sekali dunia. Artinya dia korbankan dirinya untuk Allah dan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia kada takut mati. Nah, mereka ini tidak takut mati dan mereka tidak cinta dunia. Akhirnya menjadi pejuang sejati. Dari ratusan orang hadirin itu Islam alhamdulillah nyebar dari Jazirah Arab sampai ke Eropa, sampai ke mana-mana, sampai sekarang daripada umat Islam itu sampai ke tanah kita alhamdulillah berkat para ulama juga bisa mereka. Tapi di akhir zaman seperti ini umat Islam itu bukan hanya ratusan saja. Umat Islam itu sekarang berapa totalnya? Miliaran manusia. Miliaran manusia. Dengan sebanyak miliaran atau beratus-ratus juta umat Islam ini, mereka ini kebanyakan kata Rasulullah SAW di akhir zaman akan celaka. Kenapa? Bukan semuanya celaka ya, maksudnya kebanyakan dari mereka itu akan daripada tidak berhasil memperjuangkan daripada agama ini. Kenapa? Karena pertama hubud dunia itu hiris, ambisi. Kemudian yang kedua adalah tulul amal, panjang angan-angan. Jadi kata Rasulullah SAW ini adalah semacam penyakit wahan. Wahan itu Rasulullah SAW kasabilis sail. Umat Islam di saat itu banyak seperti buih-buih yang ada di lautan. Tapi buih-buih itu ketika menabrak karang di laut, menabrak karang, buih-buih itu akan hancur, akan masing-masing seperti itu. Jadi ombak membawa buih kena karang, maka buih itu akan hilang, guys. Itulah perumpamaan umat Islam di akhir zaman. Mereka itu banyak, tapi kayak busa Israel, seperti buih di lautan. Kenapa sebabnya? Sebab mereka di dalam hatinya punya dua penyakit. Apa yang pertama? Karahiyatul maut, hubbud dunia. Yang pertama adalah benci dengan kematian, kada mau mati. Yang kedua, dia cinta kepada dunia. Itu hadir terjadilah. Bagaimana sekarang kalau kita lihat zaman kita ini, kalau kita lihat ada di Palestina saudara kita itu genosida, anak kecil itu ditembak, dibom, perempuan itu haknya itu hak manusianya kada ada sama sekali. Kalau kita mau melihat di samping negara semua itu sama ucapannya, syahadat, dua kalimat syahadat. Bangsa-bangsa Arab yang dulu satu, sekarang ada daripada Jazirah Arab dipecah menjadi berapa? Mereka semua kada mau menolong. Kenapa? Takut mati, cinta dunia. Kalau saya bantu ini, maka diplomasi akan gagal. Ini akan ini, dampaknya akan ini, macam-macam akhirnya alasannya. Kenapa? Cari aman. Pokoknya saya aman, saya kada mati, saya masih kaya, ya sudah, terserah. Mau saudara saya, binian kah, anak kecil kah, syahid kah, kada kah, dibunuh kah, diapa kah, terserah, ada urusan. Yang penting saya hidup, saya kaya. Ini terjadi. Nah, itu urusan daripada global ya, maksudnya itu di luar kita, di luar jangkauan kita. Alhamdulillah diri kita minimal jangan seperti itu. Minimal diri kita jangan sampai punya rasa seperti itu. Kalaupun punya dilawan. Jangan kita hanya nyaman. Bagaimana caranya? Minimal saudara kita orang paling terdekat nyaman.
supaya apa? Merasa sama nyaman antara satu dengan yang lainnya. Jangan menyamani seorang saja, sebab itu adalah penyakit. Nah, itu adalah penyakit. Wa ma warada min al-ayat wal akhbar wal asar. Maka apa-apa saja yang diriwayatkan dari ayat-ayat, dari hadis-hadis, dari asar-asar fi dhammi dunya wa dhammil muhibbina laha wa raghibina fiha wa jamma harsi 'alaiha kharijun 'anil harsi. Dan apa-apa yang telah diriwayatkan daripada ayat Al-Qur'an, dari hadis Rasulullah, dari asar-asar di dalam kehinaan dunia dan kehinaan orang yang mencintai dunia dan orang kehinaan yang menginginkan ambisi di atas dunia, maka itu kharijun anil harsi, tidak bisa dihitung saking banyaknya. Wa tasawwufu ulama rahimahullah alaihi minas salaf wal khalaf mashhunatun bidzalik. Maka para ulama yang mengarang-arang kitab, yang menulis kitab rahmatullah alaihim, baik dari salafun saleh, orang-orang terdahulu kita, kata beliau Imamullah Haddad, wal khalaf, dan orang-orang yang hidup di zaman kita, masyhunatun itu bidzalik, banyak sekali mengandung masalah celaka di atas ambisi atau cinta terhadap dunia. Banyak sekali ulama membahas masalah ini. Al-kulli hal summa inna dunya ibaratun an kulli ma ala wajhil ardi minat mushtahiyati wal ladzati. Kemudian intinya definisi dunia itu sesungguhnya adalah ibarat perumpamaan dari setiap apa-apa di atas dunia ini yang menggoda dan yang berlezat-lezat. Wa asnafil amti'atil lati tashtahihan nufusu wa tumilu ilaiha, dan berbagai macam amti'ah, harta benda, allati tashtahiha, yang diinginkan oleh manusia, an-nufus yaitu jiwa manusia, wa tumilu ilaiha, dan condong kepada hal tersebut. Rumah kah, perhiasan kah, kalau zaman sekarang HP kah, kendaraan kah, mobil kah, apapun itu yang membuat diri kita tertarik, ada daya tarik, menginginkan, maka itu bisa dipastikan itu termasuk definisi dunia. Wa tahrisu 'alaiha, dan yang menggebu-gebu mengusahakan dengan seluruh daripada usahanya untuk mendapatkannya. Wa qad jama'a Allahu usul dzalika kullihi fi qouli ta'ala. Allah Subhanahu wa taala telah mengumpulkan definisi dunia ini, yaitu dalam Al-Qur'an surat Al-Imran ayat 14, zuyyina lin-nasi hubbu syahwati minan nisa wal banin wal qanatiril munqadarati minadh dhahabi wal fiddah wal khayli musawwamati wal an'ami wal hars, dzalika mata'ul hayatid dunya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, zuyyina, telah diindahkan, linnas, untuk manusia, baik jiwanya, mata hatinya, matanya, semuanya, minal syahwat, daripada cinta terhadap syahwat, suka terhadap menginginkan. Allah menciptakan manusia itu suka menginginkan, syahwat, keinginan-keinginan. Dari apa keinginan yang diinginkan manusia itu? Minan nisa wal banin, dari perempuan dan anak-anak.
artinya anak-anak ya anak seorang anak seperti itu ya, anak keturunan. Wal qanatir munqatarati min adh-dhahabi wal fiddah. Kemudian berbagai macam harta dan emas-emasan dan perak. Wal khayli musawwamah, dan juga khayli musawwamah, kendaraan kuda-kuda yang pilihan, kuda-kuda yang bagus. Kalau sekarang itu ya itu kendaraan khayli sekarang kan ada mungkin dibuat kendaraan entah itu mereknya yang Honda kah, Yamaha kah, yang kendaraan kah, yang mobil kah, suka syahwat milih-milih. Wal an'ami wal haras, kemudian daripada hewan-hewan ternak dalam bisa diusahakan atau bisa dimakan daripada hewan-hewan tersebut. Wal haras, kemudian ladang perkebunan, entah itu makanannya atau punya ladangnya atau buahnya macam-macam. Dan nikmataul hayatid dunya, semua itu semata-mata hanyalah kenikmatan daripada dunia. Jadi Allah Subhanahu wa taala menjadikan itu adalah dunia, mata dunia, kesenangan daripada dunia. Nah, tergantung nanti kesenangan itu bisa membuat kita bahagia di akhirat atau tidak. Itu nanti kita lagi yang memilih daripada jalan tersebut. Makanya Allah Subhanahu wa taala zuyyina linnas hubbu syahwati minan nisa. Itu tafsir Qurtubi, tafsir kita kalau baca tafsir Ibnu Katsir, mereka itu semua berpendapat bahwa Allah pertama kali menjadikan perempuan itu adalah daripada perhiasan atau keindahan daripada manusia, itu untuk laki-laki. Dari berbagai macam keindahan, kenikmatan ada di dunia ini, maka nisa yang pertama kali Allah sebutkan. Pertama kali Allah sebutkan fabada bin nisa. Kalau kita baca tafsir, kenapa sebabnya? Sebabnya di anna fitnata bihinna asyad, karena paling ngeri, paling berbahaya dari semua mata dunia itu yang pertama kali adalah binian. Perempuan, entah itu untuk laki-laki yang bujang atau yang sudah menikah, yang punya istri seperti itu. Ini kita baca tafsirnya untuk sekalian mendidik diri kita. Rasulullah SAW sampai bersabda seperti ini, ma taraktu ba'di fitnatan adharra 'ala rijal minan nisa. Yang paling aku takutkan sepeninggalanku nanti ujian fitnah, yang aku paling takutkan atas orang laki-laki, yaitu adalah dari kalangan perempuan. Bukan gawean dulu lah, bukan gawean yang tadi itu, bukan kendaraan mobil, bukan. Yang pertama itu nisa, perempuan. Kemudian dalam tafsir diperinci, jika maksudnya dia menikah untuk infak, untuk menjaga dirinya supaya sahabatnya terkontrol bagus seperti itu, wa kasratul aulad, kemudian dia memperbanyak keturunan, maka hal yang seperti ini, maka ujian fitnah perempuan tadi itu mandub, dan ini sangat dianjurkan, ini sangat ditekankan, dan ini adalah sunnah Rasulullah SAW. Selama itu niatnya dia untuk daripada ifah dirinya, menjaga diri dari
semata-mata dipakai hadisnya dalil ini loh suruh memperbanyak istri, bukan seperti itu. Dilihat dulu kemampuan diri kita, apakah kita bertambah istri atau bertambah anak maka akan bertambah baik agama kita, atau justru sebaliknya bertambah istri chaos, rame, tukaran, dua-duanya pada jadi anaknya anaknya menjadi beban untuk perceraian daripada kedua orang tuanya. Ini tidak sesuai sunnah, ini ngawur. Lihat dengan niat memperbanyak keturunan tadi itu maka akan bagus. Nah itu mungkin kalau hadis seperti itu bisa kita terapkan ketika kita baca manaqib para ulama kita. Tahu saya mengatakan satu berapa istrinya, totalnya berapa istri saya mengatakan satu, totalnya semuanya ada 11, tapi tidak mungkin lebih dari 4 aktif gitu, tidak mungkin ya. Artinya beliau dengan ketekunannya semakin bertambah istri, semakin bertambah anak, maka generasi umat Muhammad ini akan semakin banyak yang menyembah kepada Allah. Dan itu membuat Nabi SAW bangga kelak nanti di hari kiamat. Ada hadis ini. Aku akan membanggakan kalian. Tazawwajul wadud wal wadud fa inni mukatsirun bikum yaumal qiyamah. Kalian nikah dengan wanita yang subur dengan kasih sayang, karena dengan memperbanyak anak itu akan membuat aku bangga kelak nanti di hari akhirat, karena umatku ini banyak sekali nanti. Artinya dari 11 kita anggap contoh satu sewa laksan, dari 11 tadi itu istri beliau akhirnya menjadi jadi mulai daripada beristri dengan kesultanan seperti yang saya katakan itu dengan Tuan Bajun. Kalau kita baca manaqib itu ada Tuan Bajun itu yang nanti menurunkan Syekh Sa'duddin Taniran, kemudian Datuk Bani Mau, sampai daripada yang lainnya. Kemudian istri yang kedua ada Sayyidah Al-Banjari. Ini nanti yang akan turut menurut yaitu kepada nasabnya Guru Syarwani Abdul Bangil. Di istri yang ketiga Tuan Bidur misal, itu nanti akan menyambungkan keturunan daripada Syekh Ismail, itu sama dengan Guru Bahid ya, Guru Bahid bin Ahmad Mughni. Kemudian yang datang itu nanti Syekh Ismail itu datang. Kemudian Tuan Buat, keturunan Tuan Buat. Tuan Buat ini nanti yang menurunkan keturunan garis Syekh Muhammad Zaidi Abdul Wali, guru sekumpul. Itu dari balik jalur Tuan Buat tadi itu dari perempuan ya, bukan dari laki-laki yang istri yang keempat atau kelima Allah. Itu ada Datuk Sabat di Riau Kodi, Tuan Hadi. Kemudian ada banyak sekali, ada yang lainnya. Nah, Guru Mulia itu termasuk satu nasab ya, satu istri dengan daripada Syekh Muhammad Zaidi Abdul Wali. Bahkan kalau kita lihat sejarahnya hadirin, itu keturunan Syekh Muhammad Hasan itu ada yang menjadi seperti Syekh Mahmud atau Syekh Muhammad bin Mahmud atau Syekh Mahmud bin Muhammad, itu menjadi penasehat atau mahkamah konstitusi tertinggi ada di Singapura pertama Islam. Ada yang di Malaysia, ada yang sampai di Tionghoa sebenarnya, ada yang di Mekah. Artinya intinya kita menjadi bukti satu dari sabda Rasulullah SAW, semakin banyak daripada memperbanyak istri dan anak tersebut, maka akan semakin banyak daripada manfaat untuk umat ini. Salah satunya ya semua atasan luar biasa ada. Karena banyak istrinya bukan semata-mata syahwat keinginan daripada untuk dunia mau menikmati, tidak, tapi untuk menjadikan umat ini menjadi pemimpin. Akhirnya generasi tercetak dari Syekh Muhammad Hasan, istri yang banyak tersebut, maka berhasil
yang sangat luar biasa, banyak sekali kalau kita mau runutkan semuanya. Dan setiap satu keturunan itu memiliki umat berapa, dikali berapa dari istri-istri beliau. Nah itulah daripada mata dunia yang pertama Nisa itu wal bani. Jadi tergantung ya, jangan kita ini intinya gini Bu, khususnya ibu ya. Kalau kita mendengar riwayat Rasulullah maksudnya menganjurkan, terus kemudian dalam ayat Al-Quran untuk nikah 4 dan macam-macam, sampai jangan ingkar, intinya di sana. Sebab agama itu kadang sesuai, kadang dengan apa yang kita pikirkan, kadang sesempit ada dalam pikiran kita. Agama itu sangat luas. Mungkin untuk diri kita belum bisa menerima. Ya sudah, jangan ingkar tapi percaya, terima saja. Cuma kalau sampai mau bilang kalau suami ulun ada bid'ah itu tidak bisa seperti itu. Alhamdulillah itu harus lebih netral kita. Yang laki-laki kada usah terlalu membuat dalil, yang binian kada usah terlalu menghindar. Artinya supaya baik. Kalau mau bahas adil, mau bahas bagus, ya ambil contoh seperti tadi. Saya Muhammad Al-Sadul banyak istrinya, tapi keturunannya banyak sekali. Istrinya mulia, orang-orang yang